Baik, sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita mau kalian bisa beriman kepada kitab-kitab Allah. Misalnya kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Kita mau kalian bisa menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Juga manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah dan akibatnya jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bisa menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Baik, kita jelaskan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang berarti kita itu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah itu kepada Rasulnya untuk menjadi pedoman kepada umat Islam, sebagai petunjuk juga bagi umat Islam atau manusia di muka bumi. Dan selanjutnya kitab-kitab Allah. Ada yang paham tentang kitab-kitab Allah? Tidak? Ya. Ya, bagus. Jangan sampai ketukar ya. Selanjutnya dalil beriman kepada kitab-kitab. Ada yang bisa bantu Ustazah membacanya? Baca baju ke depan. Beri tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, terus membenarkan tajwidnya. Yang selanjutnya memahami isi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma baca terus lupa apa isinya, terus tidak memahami ini kandungannya. Yang selanjutnya itu menjaga dan menghormati kitab suci. Kalau umat Islam itu kitab sucinya apa? Ciri-ciri beriman kepada kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab Allah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Di sini siapa yang suka baca Al-Quran setiap hari? Terus menjalankan isi kandungan Al-Quran. Dikarenakan ada petunjuk dan larangan-larangan yang harus kita jauhi. Terus menjadi pribadi jujur, sabar dan baik.
Yang terakhir menghormati semua kitab-kitab Allah. Kan ada 4. Apa aja tadi? Nah, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Yang kedua, terus nah, ini yang banyak kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Bisa membuat tersesat. Hidupnya tidak punya tujuan. Kan Al-Quran itu sebagai pedoman dan tujuan bagi umat Islam. Al-Quran dianggap orang yang tidak beriman. Terus selanjutnya sering merasa gelisah. Ada enggak? Sudah baca Al-Quran tapi hatinya masih gelisah. Kalau hatinya masih gelisah itu berarti baca Al-Qurannya tidak sungguh-sungguh, cuma baca Al-Quran aja, terus isinya nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diamalkan ya. Itu kan ada petunjuk-petunjuknya, arti-artinya itu kita baca juga, jangan cuma huruf Arabnya aja. Terus cenderung lebih egois. Nah, di sini ada kitab-kitab dan nabi penerimanya. Ustazah mau kasih kertas pada kalian, terus buat kelompok jadi 4 kelompok. Semuanya tolong perhatikan. Kitab Al-Quran ada yang tahu nggak? Nabi Muhammad. Terus kitab Zabur. Terus kitab Injil. Terus yang terakhir kitab Taurat. Siapa lagi yang jawab benar semuanya? Boleh dapat 100. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan Aku Cinta Al-Quran. Semuanya berdiri. Jangan berdiri di atas kursi. Ya.
cinta Al-Quran, aku bahagia. Al-Quran kita suci, yuk kita baca. Dapat rahmat ilahi, pahala berbahagia. Aku cinta Al-Quran, ceria, bahagia. Aku cinta Al-Quran, aku bahagia. Aku cinta Al-Quran, ceria, bahagia. Aku cinta Al-Quran, aku bahagia. Al-Quran kita suci, yuk kita baca. Dapat rahmat ilahi, pahala berbahagia. Aku cinta Al-Quran, ceria, bahagia. Aku cinta Al-Quran, aku bahagia. Aku cinta Al-Quran, ceria, bahagia. Aku cinta Al-Quran, aku bahagia. Al-Quran kita suci, yuk kita baca. Dapat rahmat ilahi, pahala berbahagia. Aku cinta Al-Quran, ceria, bahagia. Aku cinta Al-Quran, aku bahagia. Nah, sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya minta beberapa perwakilan untuk menjelaskan apa yang kita bahas tadi. Ya, itu dengarkan teman-temannya ya. Kita Taurat. Tepuk tangan dulu dong, lagi mau maju. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu bahwa kita itu yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada Rasulnya sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia di bumi dan di akhirat nanti. Kitab-kitab tadi ada 4. Apa saja? Terus nabi-nabinya terus apa saja sih yang kita dapat dari membaca Al-Quran? Terus dapat pahala. Gimana sih cara mengimani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Baca, terus menghafal, lagi baca. Jangan membaca aja ya, harus mengamalkannya. Kan ada tuh artinya, ya mengingatnya. Kalian kan setoran setiap hari. Jangan habis setoran itu langsung lupa. Kita harus berdoa. Kita harus mengulang-ulang bacaan yang kita setoran tadi. Ya, sampai selesai, sampai tamat. Kan kita lagi ujian. Ya, lagi ujian, jadi harus mengingat-ingat kembali bacaan yang sudah disetorkan kepada Ustadz sama Ustazah.
kewajiban enggak mengimani Al-Quran? Akan menjadi gelisah. Nah, gelisah. Tersesat. Betul. Ada lagi? Celaka. Lagi? Gampang tersesat. Lagi? Terus Ustazah mau tanya, ada pembaca Al-Quran itu ada apa saja? Nah, berwudu betul. Adab membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran. Membaca ta'awuz. Ya. Berdoa sebelum membaca. Terus baca basmalah betul. Terus sebelum membaca Al-Quran itu pakaiannya harus sopan. Oke? Ya, nggak boleh pendek. Terus ya. Nggak boleh ngobrol. Kan fokus menghafal dulu sebelum setorkan. Ya. Terus yang terakhir Ustazah punya tugas buat kalian. Sendiri-sendiri ya, tolong dikerjakan. Tolong fokus.